Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-mu'rabu wal mabni. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin, beliau mengutip judul yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau atau dalam Al-Khulasah beliau, yaitu pembahasan Al-Mu'rabu wal Mabni. Ya, pembahasan mengenai apa-apa yang mu'rab dan apa-apa yang mabni. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan bait beliau yang ke-15, walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Dan isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan diantaranya ada yang mabni. Li syabahin minal hurufi mudni. Dan isim yang mabni tersebut itu karena ya penyerupaannya terhadap huruf. Ya, mudni dengan penyerupaan yang dekat. Nah, kita lihat catatan kaki terhadap bait yang ke-15 ini. Qauluhu wa mabni mubtada'un. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa mabni itu adalah mubtada. Wa khabaruhu mahdzufun. Dan khobarnya dihapus. Wa taqdiru wa minhu mabni. Dan takdirnya wa minhu mabni. Ya, dan di antara isim itu ada yang mabni. Ya, artinya yang dihapus, ya khobar yang dihapus itu adalah minhu. Wala yu'tafu ala qawlihi mu'rabun. Dan mabni itu tidak diatofkan kepada ucapan Ibnu Malik yang sebelumnya, yaitu mu'rabun. Mengapa? Li'annahu yastalzimu anna ba'dal ismi mu'rabun wa mabniyun fi anin wahidin. Mengapa mu'rabun itu mengapa mabni itu tidak diatofkan kepada mu'rabun? Karena itu membawa konsekuensi bahwa sebagian isim itu ada yang mu'rab dan mabni pada waktu yang sama. Ya, jadi ada isim yang mu'rab dan mabni pada saat yang sama. Kalau mabni tadi itu diatofkan kepada mu'rabun. Ya, dan itu tidak mungkin. Ya, ini hanya terkait dengan i'rab dari bait tadi. Walaupun kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada lanjutannya untuk catatan kaki ini, illa in kanal muradu bilismil jinsi. Ya, melainkan kalau yang dimaksud di sini adalah isim jenis. Ya, kalau isim jenis, karena dia cakupannya mencakup keseluruhan jenis, maka mungkin saja di-i'rab seperti ini. Ya, artinya mabni diatofkan kepada mu'rabun. Ya, ini hanya terkait i'rab saja. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan ya, judul untuk subbab ini, ya, di mana ya kalau di cetakan yang ada di hadapan kita agak terpotong, namun kalau di ya, buku yang saya miliki itu tulisannya al-mu'rabu wal mabniyyu minal asma'i wa sababul bina'i. Jadi judul subbab untuk bait yang ke-15 ini adalah isim-isim yang mu'rab dan mabni dan juga sebab mabninya isim.
Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasannya, al-ismu qismani. Ya, isim itu ada dua macam. Mu'rabun wa mabni. Yaitu isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Fal mu'rabu, maka isim yang mu'rab, ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilit dakhilati alaihi. Isim yang mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya. Ya, akhirannya itu berubah. Dengan sebab amil yang masuk ke dalam isim tersebut. Ya, jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah akhirannya karena adanya amil yang masuk ke dalam isim tersebut. Mithlu, contohnya, hadarat dhaifu. Hadarat dhaifu. Tamu tersebut telah hadir. Kemudian, safahtut dhaifa. Safahtut dhaifa. Saya telah bersalaman dengan tamu tersebut. Kemudian, farihtu bid dhaifi. Ya, farihtu bid dhaifi. Ya, saya senang dengan tamu tersebut. Maka perhatikan kata ad-dhaifu. Ad-dhaifu itu mengalami perubahan akhirnya. Dalam hal ini adalah perubahan harokat. Yang pertama diharokati dhammah, kemudian yang kedua diharokati fathah, kemudian yang ketiga diharokati kasroh. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ad-dhaifu ini adalah isim yang mu'rab. Fal awwalu marfu'un. Maka ad-dhaifu yang pertama itu adalah isim yang marfu'. Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyyati. Ya, mengapa ad-dhaifu yang pertama itu marfu'? Karena ad-dhaifu ini adalah ma'mul. Ya, ma'mul itu adalah yang kemasukan amil. Karena ad-dhaifu adalah ma'mul li'amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyyati. Ma'mul untuk amil yang menuntut atau memerlukan isim rafa'. Ya, 'alal fa'iliyyati, yang isim rafa' tersebut itu nanti disebut dengan fa'il. Ya. Wa huwa hadara, dan amil tersebut adalah hadara. Ya, mudahnya ad-dhaifu di sini itu adalah ma'mul untuk amil. Ya, amilnya adalah fi'il hadara. Dan hadara ini itu memerlukan isim rafa' yang datang setelahnya yang disebut dengan fa'il. Karena itu ad-dhaifu itu menjadi marfu' karena menjadi fa'il untuk hadara. Kemudian wathani, yang kedua di safahtut dhaifa, itu mansubun litaghayyuril amili bi'amilin akhara. Ya, ad-dhaifa ini menjadi mansub karena ada perubahan amil dengan amil yang lain. Ya, amil yang sebelumnya itu memerlukan isim yang marfu'. Nah, kemudian amil ini diganti dengan amilin akhara, dengan amil yang lain, yaqtadin nasba 'alal maf'uliyyati. Di mana amil yang lain ini itu memerlukan atau menuntut adanya isim yang nasab, yang disebut dengan maf'ul. Wa huwal fi'lu safahtu. Apa amil yang memerlukan isim yang nasab datang setelahnya, yang disebut dengan maf'ul tersebut? Itu adalah fi'il safahtu, atau fi'il dan fa'il safahtu. Safahtu itu memerlukan isim mansub yang datang setelahnya yang disebut dengan maf'ulun bihi. Karena itu ad-dhaifu berubah. Ya, berubah akhirannya menjadi ad-dhaifa. Kemudian wathalithu, yang ketiga di farihtu bid-dhaifi, majrurun litaghayyuril amili bi'amilin akhara. Ya, ad-dhaifu
atau ad-dhaifi di sini itu berubah. Tadinya ad-dhaifa menjadi ad-dhaifi. Mengapa? Dia majrur karena ada perubahan amil dengan amil yang lain. Ya litaghayyuril amili bi amilin akhara yaqtadil jarra wa huwal ba'u. Ya, di mana amil tersebut itu menuntut isim yang datang setelahnya itu menjadi jar, ya, majrur. Apa amil tersebut? Yaitu al-ba'u, yaitu huruf jar ba. Ya. Kita lihat catatan kaki. Al-amilu huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin minal i'rabi. Yang disebut dengan amil itu adalah sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir dari suatu kata itu menjadi satu keadaan yang khusus. Ya, dan keadaan yang khusus tersebut itu adalah salah satu dari keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pembahasan i'rab. Ya. Wa huwa lafdhiyun kal af'ali wal hurufi. Dan yang namanya amil itu ada amil yang lafdhi. Artinya lafadznya itu nampak. Ya, lafadznya itu dapat dilihat di dalam teks. Contohnya apa? Kal af'ali, seperti fi'il-fi'il. Wal hurufi, dan juga huruf-huruf. Ya. Maka tadi semua amil yang ada di atas tadi adalah amil yang lafzi. Karena amilnya itu fi'il, ya hadara, kemudian safahtu, ya fi'il juga, kemudian huruf jar ba. Ya, maka itu semua adalah amil yang lafzi. Wa ma'nawiyun kalibtida'i fi raf'il mubtada'i. Namun amil tersebut itu ada yang ma'nawi. Artinya tidak terlihat amil tersebut di dalam teks. Contohnya apa? Ibtida. Ya, permulaan. Ya, fi raf'il mubtada'i. Ya, pada rafa'nya mubtada. Maka kita melihat mubtada itu marfu. Mubtada itu marfu. Mengapa marfu? Karena ibtida'i. Ya, karena dia itu terletak di awal kalimat. Ya, sehingga mengharuskan dia menjadi mubtada, yang mubtada itu adalah marfu. Namun apakah terlihat amilnya? Tidak. Ya. Wa qad yakunul amilu dhahiran. Ya, dan terkadang amil itu ada yang zahir, ya, artinya tampak. Wa qad yakunu muqaddaran. Dan terkadang amil itu muqaddaran, artinya diperkirakan. Ya. Wa ammal ma'mulu, dan adapun ma'mul, fahuwa madkhulul amili. Ya. Yaitu yang disebut ma'mul itu adalah sesuatu yang dimasuki oleh amil. Wa mahallu ta'thirihi. Ya, dan juga tempat yang menjadi sesuatu yang dipengaruhi oleh amil tersebut. Ya, jadi amil itu memberikan pengaruh, nah tempatnya di mana? Di ma'mul tersebut. Kal fa'ili wal mafa'ili. Ya, seperti fa'il itu adalah ma'mul, dan juga maf'ul. Ya, maf'ul itu ada banyak macamnya, itu semua adalah ma'mul. Ya. Kita kembali ke atas. Wal mabniyu ma yalzamu halatan wahidatan. Dan yang disebut dengan isim mabni itu adalah isim yang tetap dalam satu keadaan. Ya, jadi tidak berubah seperti mu'rab, tapi dia tetap dalam satu keadaan. Wala yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi. Dan akhir dari kata tersebut, atau dalam hal ini isim tersebut, itu tidak mengalami perubahan dengan sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalamnya. Kalau mu'rab tadi, kalau ada amil yang masuk ke dalam isim tersebut, maka berubah akhirnya. Akan tetapi isim yang mabni itu
la yataghayyaru akhiruhu. Ya, tidak berubah akhirnya. Contohnya, ya mithlu, hadza at-talibu faza ala zumalaihi. Ya, pelajar ini itu menang ya, atas kawan-kawannya. Kemudian hanna'tu hadza at-taliba. Ya, saya memberikan selamat kepada pelajar ini. Kemudian sallamtu ala hadzat talibi. Saya telah memberikan ya, salam kepada pelajar ini. Ya. Kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu ada tambahannya fadza mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin wa lam yataghayyar akhiruhu. Ya, maka dza di sini adalah dza yang ada pada hadza. Ya, dza yang ada pada hadza itu merupakan isim isyarah. Ya, jadi isim isyarahnya yang dza. Ya, sedangkan ha-nya itu adalah huruf tanbih. Ya, huruf tanbih. Ya, maka kita lihat di kalimat ini hadzat talibu faza ala zumalaihi. Maka dza yang ada di situ, itu dia ibtida, ya, permulaan dari suatu kalimat. Maka dia seharusnya itu menempati kedudukan rofa. Namun kita lihat dza tidak berubah. Ya, dia tetap mabni dengan sukun, ya, sukun yang ada di alif. Ya, mengapa kita dapat melihat bahwa itu menempati kedudukan rofa? Ya, kita lihat badalnya, yaitu at-talibu. Nah, itu dia marfu' dengan dhammah. Ya, maka ya kalau yang dicetakan dari Ibnul Jauzi ada fadza mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Ya, dza di sini mabni dengan sukun menempati kedudukan rafa'. Kemudian di hanna'tu hadzat taliba, ya hanna'tu hadzat taliba, maka dza tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ulnya hanna'tu. Akan tetapi dia tetap mabni dengan sukun. Tidak berubah, tetap hadza. Ya, mengapa kita juga dapat menyimpulkan itu menempati kedudukan nasab? Ya, badalnya at-taliba itu diberi harokat fathah. Kemudian yang terakhir, ya sallamtu ala hadzat talibi. Nah, hadza itu walaupun kemasukan huruf jar ala, dia tidak mengalami perubahan. Dza tetap mabni dengan sukun. Ya. Kemudian kita lihat badalnya at-talibi itu dia diberi harokat kasroh. Sehingga kita dapat menyimpulkan dza itu menempati kedudukan jar. Kemudian wasababu bina ilismi musyabahatuhul harfa fi wajhin minal aujuhillati sayadhkuruha. Ya. Jadi wasababu bina'il ismi, sebab ya, atau yang menyebabkan isim itu mabni musyabahatuhul harfa. Ya, karena keserupaannya dengan huruf. Fi wajhin minal aujuhillati sayadhkuruha. Yaitu keserupaan pada ya salah satu sisi, ya dari sisi-sisi yang akan disebutkan ya oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Atau akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam penjelasan beliau. Kita lihat catatan kaki atau akan dijelaskan oleh Ibnu Malik ya di dalam bait berikutnya. Kita lihat catatan kaki. Adzkuru hadhihi tafasila min babi tawdihil alfiyyati. Ya, adzkuru hadhihi tafasila min babi tawdihil alfiyyati. Di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, ya saya menjelaskan perincian-perincian ini, artinya perincian mengapa suatu isim itu
disebutkan dia itu mirip dengan huruf, sehingga dia menjadi mabni. Itu min babi taudihil alfiyati. Itu semata-mata karena ingin menjelaskan lafadz yang ada di dalam alfiyah. Ya, mengapa? Di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala sampai perlu memberikan penjelasan semacam ini. Karena kita mengetahui di muqaddimah bahwa pembahasan ilal nahwu, ya pembahasan ilal nahwu adalah ya penjelasan sebab mengapa hukum nahwu itu seperti itu. Ya, itu sebaiknya tidak dipelajari oleh pemula. Ya, apalagi kita di sini baru mencoba memulai ya memahami lafadz-lafadz atau hukum-hukum yang ada di dalam alfiyah. Sementara ilal nahwu itu pembahasan yang lebih lanjut. Ya, yang nanti ditakutkan akan membingungkan pembelajar ya, atau pelajar tingkat pemula. Ya, sehingga beliau itu berusaha menjauhi penjelasan yang terkait dengan ilal nahwu. Namun di sini tidak mungkin dihindari. Ya, tidak mungkin dihindari. Mengapa? Karena di dalam baitnya sendiri sudah menjelaskan mengenai ilal nahwu. Yang menjelaskan bahwa isim itu ada yang mabni karena keserupaannya dengan huruf. Itu sudah ilal. Ya. Dan tidak mungkin tidak dijelaskan karena itu sudah bagian dari Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian beliau melanjutkan wa illa fal qa'idatus salimatu fi hadzal babi wa ghairihi huwa sama'u 'anil arabil awaili. Ya. Ya, dan kalaulah ya kalau tidak perlu dijelaskan atau kalau tidak demikian atau tidak demi untuk menjelaskan lafadz yang ada di dalam alfiyah, maka kaidah yang paling selamat dalam bab ini, ya dalam bab ini itu artinya mengapa suatu isim itu mabni, wa ghairihi, ya dan juga ilal nahwu yang lainnya. Ya, mengapa isim seperti ini, ya mengapa mu'rab, mengapa mabni dan lain sebagainya, itu huwas sama'u. Ya, kaidah yang paling selamat bahwa itu adalah apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab terdahulu. Yaitu apa yang didengar, ya, apa yang kita dengar dari orang-orang Arab terdahulu. Ya, orang Arab terdahulu mengatakan isim itu mabni, ya sudah kita ikuti. Ya, membaca suatu isim tidak berubah akhirannya, itu yang kita ikuti. Ya, itu kaidah yang paling selamat. Ya. Kemudian wa amaliyatul i'rabi wal bina'i hiya muhakatul arabi. Ya, dan penerapan dari i'rab dan juga mabni itu sebetulnya itu hanya menirukan orang Arab saja. Itu yang paling selamat, tidak perlu dicari sebab-sebabnya. Apakah mirip huruf dan lain sebagainya. Fama lazima halatan wahidatan bunia. Ya, maka apapun suatu kata yang dia tetap dalam satu keadaan, artinya akhirannya tidak berubah, seperti dha tadi, itu bunia, ya, dimabnikan. Ya sudah cukup. Kalau orang Arab menyebutkannya seperti itu, kita mabnikan. Wa ma taghayyara akhiruhu bitaghayyuril amili u'riba. Ya. Dan kata-kata apa saja yang berubah akhirnya karena adanya perubahan amil, maka dimu'rabkan. Ya, isim tersebut atau kata tersebut dianggap mu'rab. Nah, itu paling mudah dan selamat. Wangdzuril muqaddimata ya ar-raqma as-sadisa. Ya, ini dapat dilihat pada muqaddimah ya di dalam muqaddimah Dalilus Salik itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala telah menjelaskan bahwa ya kaidah yang paling selamat itu yang seperti ini. Ya, di sini disebutkan muqaddimah nomor 6, kalau di dalam cetakan dari Ibnul Jauzi disebutkan muqaddimah yang nomor 7. Ya. Kita kembali ke atas. Kemudian wa ma'nal baiti, dan makna dari bait tadi
annal isma minhu ma huwa mu'rabun. Ya, bahwa di antara isim itu ada yang mu'rab. Wa minhu ma huwa mabniyun. Dan di antara isim itu ada yang mabni. Bisababi syabahil ladzi, ya, bisababi syabahil ladzi qarrabahu minal harfi. Ya. Apa yang membuat isim itu mabni? Itu dengan sebab keserupaannya. Ya, keserupaan yang membuat dia itu membuat atau di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mendekatkannya kepada huruf. Ya. Jadi dengan keserupaan tersebut itu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mendekatkan isim yang mabni tersebut dengan huruf. Wa qauluhu mudni, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala mudni ismu fa'ilin min adna. Ya. Mudni itu adalah isim fa'il dari fi'il adna. Ya, adna yudni itu isim fa'ilnya adalah mudni. Min qaulika adnaitu syai'a minasyai'i. Ya, adnaitu syai'a minasyai'i. Yaitu saya mendekatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Idza qarrabtahu minhu. Ya, jika engkau mendekatkan sesuatu kepada sesuatu tersebut. Wal ya'u zaidatun lil isba'i. Ya, dan ya yang ada pada mudni itu adalah tambahan untuk isba'. Ya, isba' itu harfiahnya artinya mengenyangkan. Namun itu adalah pembahasan ilmu arud, ya, bahwa ya supaya menjadi penuh, ya, mudni, ya, menjadi penuh, ya, biasanya juga untuk menyerupakan dengan bait yang lain. Mengapa di sini ya-nya adalah zaidah? Li'anna ya al-manqusil munakkari ghairil mansubi tuhdhafu wujuban. Mengapa? Karena ya yang ada pada isim manqus, yang nakirah dan juga tidak mansub, itu wajib dihapus. Ya, jadi seharusnya mudnin. Ya, mudnin. Kecuali kalau dia ma'rifah menjadi al-mudni, ada ya-nya. Ya, maka di sini disebut munakkar, ya, yang nakirah. Karena kalau yang ma'rifah itu ada ya-nya, al-mudni. Tapi kalau dia nakirah, mudnin, seperti itu. Nahwu hadza sa'in ilal khairi. Ya, hadza sa'in ilal khairi. Maka ya ini adalah ya orang yang pergi menuju ke kebaikan. Maka sa'in itu hilang ya-nya karena dia itu nakirah. Kalau dia itu menjadi ma'rifah, menjadi as-sa'i, ya, ya-nya kembali. Kemudian kita lanjutkan kepada bait yang berikutnya. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bait ke-16 dan 17. Kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin ussila. Ya. Maka apa saja ya, keserupaan dari suatu isim yang mabni dengan huruf tersebut. Ya, keserupaan yang pertama adalah asyabahul wad'iyyu. Ya, keserupaan dari sisi cara peletakannya. Ya, dalam hal ini adalah peletakan susunan suatu kata. Contohnya apa? Fismai ji'tana. Ya, pada dua isim yang ada pada ji'tana. Ji'tana itu ada dua isim di situ, yaitu ta dan na. Ya, engkau mendatangi kami. Maka ta dan na itu dia mabni. Mengapa? Karena mirip dengan huruf. Miripnya dari mana? Karena ta itu hanya terdiri dari satu huruf, dan na itu hanya terdiri dari dua huruf.
Ya, dan biasanya huruf itu terdiri dari satu huruf atau dua huruf saja. Ya, ini ilal. Ya. Nanti akan ada penjelasan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ya, dan keserupaan dari sisi maknawi yang ada pada mata dan huna. Ya, kapan dan di sini. Maka mata dan huna itu keduanya isim yang mabni. Ya, mengapa? Karena dia memiliki keserupaan dengan huruf dari sisi maknanya. Ya, ini pun nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wakaniya batin 'anil fi'li bila ta'atsurin. Ya. Kemudian keserupaan yang berikutnya yang ketiga adalah keserupaan isim dengan huruf karena huruf tersebut dapat mewakili atau dapat menggantikan fi'il bila ta'atsurin, tanpa dipengaruhi oleh amil, ya, tanpa dipengaruhi oleh amil. Ini nanti juga akan ada penjelasannya. Kemudian keserupaan yang keempat yaitu iftiqar, ya, wa kaftiqarin ussila, yaitu asyabahul iftiqariyu. Ya. Yaitu karena isim tersebut itu memerlukan sesuatu, ya, baik berupa jumlah atau syibhul jumlah. Nah, ini dalam hal ini juga serupa dengan huruf. Ya, nanti lebih baik akan dibahas pada penjelasan berikutnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk subbab ini yaitu Anwa'u Syabahil Ismi bil Harfi. Yaitu macam-macam keserupaan isim dengan huruf. Ya. Kemudian dzakara, ya, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dzakara fil baitaini aujuha syabahil ismi bil harfi. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan dalam dua bait tersebut, yaitu bait ke-16 dan ke-17, sisi-sisi keserupaan isim dengan huruf. Alladzi qtada bina al-ismi. Yang sisi keserupaan tersebut itu menuntut mabninya suatu isim. Wa hadza syabahu masyrutun fihi adamu wujudi mu'aridin yudha'ifuhu. Ya, wa hadza syabahu masyrutun fihi adamu wujudi mu'aridin yudha'ifuhu. Dan keserupaan ini, ya, 4 keserupaan ini yang disebutkan tadi itu ada syaratnya. Disyaratkan di dalamnya adamu wujudi mu'aridin, yaitu tidak adanya, ya, tidak terdapatnya penentang atau lawan yang dapat melemahkannya. Artinya melemahkan kedekatannya terhadap huruf sehingga isim tersebut menjadi mabni. Ya, ini pembahasan ilal. Ya, artinya kalau suatu isim dia itu dekat dengan huruf, dia itu mabni, kecuali ada pelemahnya. Ya, ada lawannya atau ada penentangnya yang membuat keserupaan itu menjadi lemah. Artinya dia kembali menjadi mu'rab. Ya. Mimma huwa min khasaisil asma'i. Contoh mu'arid apa? Contoh lawan atau penentang, ya, itu apa? Yaitu huwa min khasaisil asma'i. Yaitu apa-apa yang merupakan kekhususan untuk isim. Contohnya apa? Katathniyati. Ya, contohnya tathniyah, ya, mutsanna. Itu adalah kekhususan isim. Ya, sehingga kalau misalnya ada isim yang serupa dengan huruf, tapi kok dia itu mutsanna, ya, maka itu tidak menjadi mabni. Awil idhofati, atau idhofah. Nah, idhofah itu juga keserupa atau kekhususan untuk isim. Ya, maka kalau ada isim yang serupa dengan huruf, tapi kok menjadi mudhaf, maka dia menjadi mu'rab, tidak lagi menjadi mabni. Ya, kama sanadhkuru dzalika insyaallahu. Sebagaimana kami akan menjelaskan hal tersebut insyaallahu.
ya. Al-awwalu yang pertama ya, asyabahul wad'iyyu. Ya, asyabahul wad'iyyu adalah keserupaan dari sisi tata letak atau penyusunan suatu kata. Wa huwa an yakuna lismu ala harfin au harfaini. Yaitu ketika suatu isim itu terdiri atas satu huruf atau dua huruf. Itu yang disebut dengan asyabahul wad'iyyu. Kalau ada isim yang hanya terdiri dari satu huruf atau dua huruf, itu dianggap mirip dengan huruf dari sisi susunannya. Fal awwalu katta'i min fa'alta. Maka contoh, ya, suatu isim yang terdiri dari satu huruf adalah huruf ta yang ada pada fa'alta. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Ya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, ini kita lihat di catatan kaki ya pada suratul Anbiya ya ayat tsnaini wa sittina pada ayat 62. Maka kita lihat di sini ada fa'alta. Ya, fa'alta itu adalah ta fa'il. Dan itu hanya terdiri dari satu huruf. Karena terdiri dari satu huruf, maka dia mabni. Ya, dia tetap dalam keadaan ta. Ya, tidak mungkin berubah. Ya, kalau berubah menjadi fa'altu, fa'alti, maka nanti maknanya menjadi berbeda. Kemudian, fahiyasmun lil isnadi ilaiha. Ya, ini pada pembahasan yang awal pada ciri isim ya. Dan tak di sini isim. Mengapa? Karena disandarkan kepadanya atau mudahnya dia adalah musnad ilaihi. Artinya sifat atau perbuatan fa'ala itu disandarkan kepada ta. Ya, sehingga karena dia musnad ilaihi, maka dia pasti isim. Sebagaimana yang telah kita bahas di tanda-tanda isim. Ya. Kemudian wa mabniyatun li'annaha ya, kemudian ashbahatil harfa fil wad'i. Ya. Dan ta itu mabni wa mabniyatun li'annaha ashbahatil harfa fil wad'i. Karena ta tersebut itu menyerupai huruf dari susunannya. Likauniha ala harfin wahidin. Ya, karena keadaannya yang hanya tersusun dari satu huruf. Fahiya kaba'il jarri walamihi. Ya, maka itu seperti huruf ba jar, ya ba huruf jar atau lam huruf jar. Itu hanya terdiri dari satu huruf. Ya, maka dari sisi itu, maka ta fa'il itu serupa dengan huruf sehingga dimabnikan. Wathani yang kedua, mithlu na fi qawlihi ta'ala qalu aqrarna. Ya, dan yang kedua, maksudnya yang terdiri dari dua huruf, itu adalah contohnya na pada firman Allah Ta'ala qalu aqrarna. Ya, mereka berkata, kami mengakui. Ya, jadi mithluna fi qawlihi ta'ala, sebagaimana na yang ada pada firman Allah Ta'ala, ya qalu aqrarna. Mereka berkata, kami mengakui. Ya, maka kita lihat di catatan kaki, ya pada surat Ali Imran pada ayat 81. Ya. Fahiya mabniyatun li syababihal harfa fil wad'i fi kauniha ala harfaini. Maka aqrarna, yana yang fa'ilin ini, itu adalah dia mabni. Ya, tetap mabni dengan sukun. Mengapa mabni? Li syabahihal harfa. Karena keserupaannya dengan huruf. Fil wad'i, ya dari sisi susunannya. Fi kauniha ala harfaini, karena keadaannya yang tersusun atas dua huruf.
fahiya syabihatun binahwi qad wa bal. Ya, maka ini serupa dengan huruf, ya contohnya qad dan bal. Ya, qad dan bal itu dua huruf atau huruf yang masing-masing tersusun atas dua huruf. Nah, karena serupa dengan huruf qad dan bal, maka na ini itu mabni. Kemudian fa in qila lima u'riba abun wa akhun ma'a annahuma ala harfaini. Ya. Maka misalnya ada yang mengatakan atau bertanya, ya. Mengapa abun dan akhun itu di-i'rab atau itu dianggap sebagai mu'rab? Padahal abun dan akhun itu tersusun atas dua huruf. Fal jawabu, maka jawabannya anna hadza syabaha bil harfi aridun. Ya. Karena keserupaannya dengan huruf ini itu aridun. Ya, insidental, artinya ada sebabnya. Ya, tiba-tiba artinya tidak merupakan hukum asal. Ya, jadi abun dan akhun itu seolah-olah mirip dengan huruf. Ya, tapi keserupaannya itu aridun, ya, insidental. Mengapa? Li'annahuma thulathiyani. Karena abun dan akhun itu asalnya adalah thulathi. Artinya terdiri atas 3 huruf asalnya. Idh asluhuma, ya, kemudian asal dari abun dan akhun itu adalah abawun wa akhawun. Asal dari abun dan akhun adalah abawun dan akhawun. Bidalilin nasabi ilaihima abawiyun wa akhawiyun. Apa yang menjadi dalil bahwa abawun dan akhawun itu terdiri dari 3 huruf, ya, atau thulathiyun? Dalil yang pertama adalah kalau dinisbahkan kepada keduanya. Ya, misalnya sesuatu yang kebapaan, ya, atau sesuatu yang ke saudara laki-lakian, ya misalnya. Maka menjadi abawiyun. Ya, tidak abuyun atau abayun, tapi abawiyun, muncul wawunya. Atau akhawiyun. Ya, akhawiyun. Maka wawunya muncul. Kemudian dalil yang kedua, wabidalili tathniyatihima. Dan juga dalilnya yang kedua adalah ketika abun dan akhun itu ditathniyahkan, ya, dimutsannakan. Kalau dicatatkan dari Ibnul Jauzi ada contohnya, ala abawani wa akhawani. Ya, ala abawani wa akhawani. Ketika dimutsannakan, wawunya kembali muncul. Ya, abawani dan akhawani. Ya, jadi abun dan akhun itu mu'rab. Karena dia itu asalnya 3 huruf. Ya, ini ilal lagi, ya. Kemudian atsani, keserupaan yang kedua, asyabahul ma'nawiyyu. Yaitu keserupaan dari sisi maknanya. Wahuwa, yaitu an yatadammana lismu ma'nan min ma'anil hurufi. Yaitu ketika suatu isim itu mengandung salah satu makna dari makna-makna huruf. Ya. Sawa'an wudi'a lidzalikal ma'na harfun amla. Ya, dan sama saja apakah untuk suatu makna itu diletakkan huruf atau tidak. Ya, ini nanti penjelasan yang ya harus kita terima, ya, karena ini ilal. Ya, jadi ya kita terima saja penjelasannya. Jadi nanti ada huruf yang memang diletakkan untuk suatu makna yang layak untuk huruf. Namun ada juga ya suatu makna yang seharusnya layak huruf itu ada. Namun ternyata tidak ada. Ya. Maka ya kita ikuti saja penjelasannya, ya. Fal awwalu kamata fi nahwi matas safaru. Maka yang pertama itu yang mana? Yang wudi'a lidzalikal ma'na harfun. Memang ada huruf yang diletakkan untuk makna tersebut. Ya.
Contohnya mata, ya mata itu kapan? Ya, pada contoh mata safaru, ya kapan perjalanannya? Kemudian pada firman Allah Ta'ala berarti wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, mata nasrullah, ya kapan pertolongan Allah akan datang. Ya, yang kita lihat catatan kaki ada pada surat Al-Baqarah ayat 214. Ya. Fahiyas mustifhamin syabihun bihamzatil istifhami fil ma'na. Maka mata itu adalah isim istifham yang serupa dengan hamzah istifham dari sisi maknanya. Ya, isim istifham mata itu serupa dengan hamzah istifham dari sisi makna. Ya, artinya untuk istifham, untuk menanyakan sesuatu. Maka ada huruf yang diletakkan untuk makna istifham, yaitu hamzah istifham. Ya, ini masih mudah dipahami. Li'anna kila atau li'anna kullan minhuma yus'alu bihi an ma'nan mahdudin. Ya, li'anna kullan minhuma yus'alu bihi an ma'nan mahdudin. Karena masing-masing dari keduanya, yaitu isim istifham dan hamzah istifham, itu digunakan untuk menanyakan suatu makna tertentu. Ya, makna yang terbatas, makna tertentu. Wa kaqaulihi ta'ala, dan juga contoh untuk yang pertama ini itu ada dalam firman Allah Ta'ala, may ya'mal su'an yujza bih. Ya, barang siapa atau may ya'mal, ya, may ya'mal su'an yujza bih. Ya, barang siapa yang mengerjakan keburukan maka akan mendapatkan ya, pembalasan yang serupa. Ya, kalau kita lihat catatan kaki ada pada surat An-Nisa ayat 123. Faman ismu syartin syabihun bi'inis syartiyati fil ma'na. Maka man yang ada pada may ya'mal su'an yujza bih itu adalah isim syarat. Ya, man itu isim syarat. Syabihun bi'inis syartiyati fil ma'na. Yang man itu serupa dengan in, ya in syartiyah dari sisi maknanya. Li'anna kullan minhuma yufidut ta'liqa wal jazaa'a. Karena masing-masing dari keduanya, yaitu man dan in syartiyah, itu membawa faidah ta'liq, ya keterikatan, dan juga al-jaza, balasan. Ya, maka maknanya sama. Alladzi yattadihu minal jumlatil lati ba'daha. Yang menjadi jelas maknanya dengan ya, jumlah atau kalimat yang datang setelahnya. Ya. Maka itu sama-sama memiliki makna syartiyah, ya syarat. Karena itu man itu dia mabni. Ya, kira-kira seperti itu. Maka mata tadi juga mabni karena serupa dengan hamzah istifham. Kemudian man itu mabni karena serupa dengan in syartiyah dari sisi makna. Kemudian fa in qila lima u'riba ayyu, atau maaf, lima u'ribat ayyu syartiyatu. Ya. Kalau dikatakan mengapa ayyun, ya, yang juga untuk syartiyah itu mu'rab atau di-i'rab. Fi mithli, ya, ayyu khairin ta'malhu yanfa'ka. Ya, ayyu khairin ya'malhu yanfa'ka. Mengapa ayyu di situ mu'rab? Ya, ayyu khairin ta'malhu, ya, kebaikan apa saja yang engkau kerjakan, maka itu yanfa'ka, akan memberikan manfaat kepadamu. Ya. Wa fi qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, ayyamal ajalain, ya, ayyamal ajalain, yang kita lihat di catatan kaki itu ada pada surat Al-Qasas ayat 28. Ya, yaitu ayyamal ajalain, pada waktu mana saja dari
kedua waktu yang ditentukan itu. Kemudian tadi ayyun yang syartiyah dan walistifhamiyatu fi nahwi ayya yaumin tusafiru fihi, ayya yaumin tusafiru fihi. Dan juga mengapa ayya yang istifhamiyah pada contoh ayya yaumin tusafiru fihi, pada hari apa engkau akan bepergian pada hari tersebut. Kemudian wa fi qaulihi ta'ala fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Yaitu kita lihat catatan kaki pada surat Al-An'am ayat yang ke-81. Maka manakah di antara dua golongan tersebut yang lebih berhak memperoleh keamanan? Kemudian di sini ada catatan kaki ayya fi qaulihi ta'ala ayyamal ajlaini qadait. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Nah, ini ayya di sini adalah ayya fi qaulihi ta'ala, itu maf'ulun muqaddamun li qadaitu. Itu adalah maf'ul yang didahulukan dari fi'il qadaitu. Wa ma zaidatun i'raban la ma'nan. Dan ma yang ada pada ayyama itu adalah ma zaidah. Namun dari sisi i'rab. Namun secara makna itu bukan zaidah. Karena ini adab terhadap ayat Al-Qur'an, sekali lagi bahwa huruf, tiap huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu pasti ada maknanya. Walaupun secara i'rab dikatakan ma zaidah. Kemudian wa fi qaulihi, dan pada firman Allah Ta'ala yang tadi surat Al-An'am 81 tadi, fa ayyul fariqain, maka mana dari kedua golongan itu, maka ayyu di sini itu adalah mubtada'un. Mubtada'un. Khabaruhu ahaqqu bil amni. Khabarnya adalah ahaqqu bil amni, yang lebih berhak memperoleh keamanan. Ini mengenai i'rab saja. Nah, maka kenapa semua ayyu tadi itu menjadi mu'rab? Padahal dia memiliki makna syartiyah dan istifhamiyah yang dimiliki oleh huruf. Ini ilal, Fal jawabu, maka jawabnya huwa ma taqaddama min anna syarta syabahi bil harfi alla yujada lahu mu'aridun yud'ifuhu. Yaitu sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, bahwa syarat keserupaannya dengan huruf alla yujada lahu mu'aridun yud'ifuhu, bahwa tidak boleh terdapat mu'arid, lawan atau penentang yang melemahkan keserupaannya dengan huruf. Wa qad udhifat ayyuni syartiyatu wal istifhamiyatu huna li mufradin. Atau wa qad udhifat ayyu asyartiyatu wal istifhamiyatu huna li mufradin. Kita melihat bahwa semua ayyu yang syartiyah maupun istifhamiyah itu di sini diidhofahkan kepada isim mufrad, artinya dia menjadi mudhaf. Fahuma ma'ahu mu'rabatani. Karena dia itu diidhofahkan, maka jadilah semua kata ayyu tersebut, baik syartiyah maupun istifhamiyah, menjadi mu'rab. Li'annal idhafata min khasa'isil asma'i. Karena idhafah itu adalah kekhususan isim. Maka itu contoh ada mu'aridun yang yud'ifuhu. Wathani, kemudian yang kedua itu yang apa? Yang tadi dikatakan bahwa, kita kembali ke atas sedikit. Wudi'a lidzalika
udi'a lidzalikal ma'na harfun am la. Ini yang la, ya. Jadi ada suatu makna yang sebetulnya itu ada huruf yang layak diletakkan untuk makna tersebut. Tapi huruf itu ada tidak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi ini penjelasan ilal ya. Kita harus bersabar mengikutinya. Wathani yang kedua, wa huwa ma ashbaha harfan ghairu maujudin. Ya. Yaitu isim yang menyerupai huruf yang tidak ada. Ya, ma ashbaha harfan ghairu maujudin. Isim tersebut menyerupai huruf, namun huruf itu tidak ada. Mithlu huna. Contohnya adalah huna. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, atutrakuna fima hahuna aminin. Ya, adakah kalian akan dibiarkan tinggal di sini, yaitu di negeri kamu ini dengan aman? Ya, kita lihat catatan kaki, itu ada di surat Asy-Syu'ara ayat 146. Nah, di sini yang dimaksud apa? Huna di sini. Ya, karena ha-nya itu adalah huruf tanbih. Nah, huna di sini itu adalah isim yang mabni. Mengapa? Karena huna itu menyerupai huruf, namun huruf itu tidak ada. Ya, huruf itu tidak ada. Fahunasmu isyaratin lil makani mabniyun. Maka huna di sini adalah isim isyarah yang menunjukkan makan, ya tempat, dan itu mabni. Syabihun biharfin kana yastahiqqul wad'a. Dan serupa dengan huruf yang seharusnya berhak untuk diletakkan untuk makna tersebut. Ya. Mengapa? Li'annal isyarata ma'nan min li'annal isyarata ma'nan minal ma'anil lati haqquha an tu'adda bil harfid dalli 'alaiha. Ya, karena isyarah ya sesuatu yang menunjukkan itu adalah ma'nan minal ma'ani. Merupakan salah satu di antara makna-makna allati haqquha an tu'adda bil harfid dalli 'alaiha. Di mana makna tersebut seharusnya huruf itu berhak untuk menunjukkan hal tersebut. Ya, huruf itu berhak ditempatkan untuk makna isyarah, mudahnya seperti itu. Huruf itu berhak ditempatkan untuk menunjukkan sesuatu. Tapi huruf itu ada tidak? Tidak ada. Kama wada'u linnafyi ma. Ya, sebagaimana orang Arab meletakkan untuk sesuatu yang menafikan ma. Walinnahyi la. Dan mereka juga meletakkan suatu makna larangan dengan la. Walil khitabi al-kafu. Ya, dan juga untuk makna khitab, untuk kata ganti orang kedua, orang Arab meletakkan huruf kaf. Walil istifhami al-hamzatu. Dan orang Arab meletakkan untuk makna istifham huruf hamzah. Ya. Lakinnal araba lam tada' laha harfan. Akan tetapi orang Arab itu tidak meletakkan untuk makna isyarah itu huruf. Ya, ini yang ilal, yang menggunakan logika. Fabuniyat asma'ul isyarati litadammuniha ma'na harfin kana yastahiqqul wad'a. Maka isim-isim isyarah itu dimabnikan karena dia mengandung makna huruf yang huruf itu seharusnya layak atau berhak untuk diletakkan untuk makna isyarah. Ya, saya tidak akan perpanjang di sini. Ya, ini adalah ilal. Ya, jadi menyerupai huruf yang tidak ada. Namun huruf itu berhak untuk diletakkan untuk makna tersebut. Kemudian ats-tsalitsu, keserupaan yang ketiga, asyabahun niyabiyyu. Ya, yaitu keserupaan dari sisi niyabi, ya, mewakili atau menggantikan. Wa huwa an yushbihal ismul harfa fi kaunihi yanubu 'anil fi'li. Ya,
Karena keserupaan isim terhadap huruf, ya, di mana ya huruf atau isim tersebut itu dapat mewakili atau menggantikan fi'il. Wala yadkhulu alaihi amilun fa yu'athiru fihi. Ya, di mana isim dan huruf tersebut itu dapat menggantikan fi'il, namun tidak dapat atau tidak ada amil yang bisa masuk kepadanya yang memberikan pengaruh kepadanya. Ya. Wa mithaluhu sah. Ya, amma yashinu. Ya. Sah amma yashinu. Ya, diamlah dari apa-apa yang yashinu, ya, buruk. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, hayhata lima tu'adun. Ya, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian. Ya, kita lihat catatan kaki ya pada surat Al-Mu'minun ayat 36. Kita kembali ke atas. Fasah wa hayhata kullun minhuma mabniyun. Ya, maka sah dan hayhata itu keduanya itu mabni. Ya, setiap dari keduanya itu mabni. Li'annahu ashbahal harfa fi syai'aini. Karena sah dan hayhata itu menyerupai huruf pada dua keadaan atau pada dua perkara. Ya, sah dan hayhata itu isim, tapi dia menyerupai huruf. Nah, apa kedua itu? Al-awwalu, ya, yang pertama itu adalah an-niyabatu 'anil fi'li. Bahwa isim tersebut itu dapat menggantikan atau mewakili fi'il. Fa innal harfa la'alla mathalan naba 'anil fi'li atarajja. Ya, maka karena huruf la'alla misalnya itu menggantikan fi'il atarajja. Ya, saya berharap. Wa laita an atamanna. Ya, laita, huruf laita itu menggantikan fi'il atamanna. Ya, saya mendambakan. Wa kadza hayhata naba 'anil fi'li ba'uda. Ya, dan hayhata itu mewakili fi'il ba'uda, ya, jauh. Wa sah 'anil fi'li uskut. Dan isim sah itu menggantikan fi'il uskut. Ya, maka serupa, la'alla itu menggantikan atarajja, laita menggantikan atamanna, maka hayhata di sini menggantikan ba'uda, dan sah menggantikan uskut. Ats-tsani, perkara yang kedua, annahu la yadkhulu alaihi amilun. Ya. Karena sah dan hayhata itu tidak dapat kemasukan amil. Fa innal hurufa la tadkhulu 'alaiha al-awamilu. Ya, karena yang namanya huruf itu juga tidak ada amil yang bisa masuk kepadanya. Fala taqa'u fa'ilan wala maf'ulan. Ya. Maka tidak kemudian menjadi fa'il atau maf'ul. Ya, huruf itu tidak mungkin menjadi fa'il, tidak mungkin menjadi maf'ul, ya, karena tidak dapat kemasukan amil. Wa kadzasmul fi'li sah. Ya, demikian juga isim fi'il sah. Ya, itu juga tidak dapat kemasukan amil, ya. Maka fahuwa mabniyun 'alas sukuni. Maka dia itu mabni dengan sukun. La mahalla lahu minal i'rabi. Dan tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tidak mungkin sah itu menjadi fa'il atau maf'ul. Ya. Kemudian wa hayhata mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Demikian juga hayhata itu mabni dengan fathah dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa qauluna, dan ucapan kami, fayu'athiru fihi, ya, maka amil tersebut dapat mempengaruhinya, yang mempengaruhi isim di sini, ihtirazun minal masdarin naibi an fi'lihi. Ya, untuk mengecualikan atau mencegah masdar yang menggantikan fi'il.
Ya, ini masalah ta'rif ya. Ta'rif itu harus mengeluarkan ya, mani' ya, harus mengeluarkan apa-apa yang tidak masuk dalam definisi. Kalau definisinya hanya menggantikan fiil, ya maka masdar itu juga bisa menggantikan fiil. Ya, kemudian apakah masdar itu menjadi mabni? Tidak, karena dia dapat dipengaruhi oleh amil. Ya. Nahwu contohnya ihsanan ila walidaika. Ya, berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Wa kaqaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsanan. Ya, dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah baik. Kita lihat catatan kaki, ini ada pada surat Al-Isra ayat 23. Kita kembali ke atas. Fahuwa naibun manabal fi'li ahsinu. Ya. Maka ihsanan keduanya ini itu sebetulnya menggantikan kedudukan fi'il ahsinu. Ya, maka kalau definisinya hanya menggantikan fi'il, maka ihsanan ini bisa. Ya. Karena dia menggantikan fi'il ahsinu. Lakinnahu mu'rabun. Akan tetapi ihsanan ini isim yang mu'rab. Mengapa? Li'annahu tadakhulu alaihil awamilu fatu'athiru fihi. Karena kata ihsanan ini itu dapat kemasukan awamil, yang awamil tersebut dapat memberikan pengaruh kepada isim tersebut. Fataqulu, maka engkau mengatakan, a'jabani ihsanuka ila walidaika. Ya, a'jabani ihsanuka ila walidaika. Ya, perbuatan baikmu kepada kedua orang tuamu itu menakjubkan aku, ya, membuat aku takjub. Fayakunu fa'ilan. Ya, maka ihsanu di sini menjadi fa'il yang marfu'. Karena ada amil apa? A'jaba di sini. Wa taqulu, dan juga engkau katakan ihsanuka ila walidaika wajibun. Ya, perbuatan baikmu kepada kedua orang tuamu itu hukumnya wajib. Fayakunu mubtada'an. Ya, maka di sini ihsanu itu menjadi mubtada'. Ya, jadi dia marfu karena ada amil maknawi yaitu ibtida'. Dia berada di permulaan kalimat. Wa hakadha. Ya, dan demikian. Ya, kemudian ar-rabi'u yang keempat atau keserupaan yang terakhir, asyabahul iftiqariyyu, yaitu keserupaan iftiqari. Wa huwa an yakuna lismu muftaqiron iftiqaron laziman ila jumlatin au shibhiha. Yaitu ketika suatu isim itu memiliki ketergantungan dengan ketergantungan yang pasti. Ya, artinya pasti tergantung. Ya, sangat membutuhkan. Ya, atau kebutuhan yang pasti. Ila jumlatin au shibhiha. Ya. Ketergantungan terhadap apa? Kepada jumlah atau sesuatu yang menyerupai jumlah. Nahwu contohnya ja'alladzi ista'aral kitaba. Ya, ja'alladzi ista'aral kitaba. Telah datang orang yang meminjam buku. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya. Ya, kita lihat catatan kaki, ini surat Al-Furqan ayat 1. Ya. Falismul mausulu muhtajun ila silatin ba'dahu. Maka alladzi tadi, ya, pada ja'alladzi ista'aral kitaba dan tabarakalladzi nazzalal furqana. Alladzi di sini adalah isim mausul yang memerlukan silah yang datang setelahnya. Ya, tidak mungkin hanya ja'alladzi atau tabarakalladzi saja. Tidak mungkin. Dia sangat atau pasti memerlukan silah yang datang setelahnya. Tuwaddihu ma'nahu, yang silah tersebut memperjelas maknanya. Kama annal harfa la yadhharu ma'nahu illa bimajrurin ba'dahu.
Ini sebagaimana huruf. Huruf itu tidak akan tampak maknanya, melainkan dengan majrur yang datang setelahnya. Ya, contoh min itu sebetulnya tidak ada maknanya. Ya, karena min itu memiliki banyak makna. Ya, akan tetapi kalau datang isim setelahnya, minal masjidi misalnya, baru bisa dimaknai dari masjid. Ya. Wa alaihi, maka fala budda min syartaini. Ya, maka harus terdapat dua syarat di sini. Ya, pada pembahasan ini. Al-awwalu, syarat yang pertama, aliftiqaru ila jumlatin au shibahiha. Yaitu ketergantungan yang pasti terhadap jumlah, ya kalimat, atau yang serupa dengan jumlah, shibahul jumlah. Kemudian atsani, yang kedua, al-luzumu wal asalatu. Ya, dan kebutuhan ini, ketergantungan ini adalah luzum, sesuatu yang terus-menerus, tidak bisa hilang. Dan asalah, artinya itu adalah hukum asal. Ya. Ini ada penjelasannya. Fa'inihtallal awwalu u'ribalismu. Kalaulah syarat yang pertama itu rusak atau hilang, maka isim itu menjadi mu'rab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Subhanallahi amma yasifun. Ya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Kita lihat catatan kaki, itu surat As-Saffat ayat 159. Kita kembali ke atas. Fasubhana ismu masdarin. Ya, maka subhana di sini adalah isim masdar. Ya, apa itu isim masdar? Ya, kita lihat kembali catatan kaki. Ismul masdari huwasmun yadullu ala ma yadullu alaihil masdaru wa huwal hadatsu. Yang disebut isim masdar adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh masdar. Ya, isim yang menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh masdar. Apa itu? Wa huwal hadatsu. Yaitu suatu kejadian. Walakinna hurufahu aqallu minhu. Akan tetapi, jumlah huruf penyusunnya itu lebih sedikit dari huruf masdar. Ya, ini definisi di sini bahwa isim masdar itu membawa makna masdar, ya, isim yang membawa makna masdar, tapi jumlah hurufnya lebih sedikit dari masdar. Nahwu, contohnya a'ta. Ya, a'ta masdaruhu i'ta'an. Ya. Fi'il a'ta yu'ti itu masdarnya i'ta'an, yang mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Akan tetapi dia memiliki isim masdar. Ya, wasmul masdari ata'an. Ya, isim masdarnya ata'an. Ya, i'ta'an itu jumlah hurufnya ada 5. Ya, kalau ditambah alif ya. Kalau ata'an itu hanya 4. Tapi maknanya sama. Wa mithluhu, yang serupa dengan itu, qabbala taqbilan. Ya, qabbala taqbilan. Ya, mencium. Nah, itu mengikuti wazan fa'ala, ya yufa'ilu taf'ilan. Ya, maka masdarnya taqbilan. Taqbilan, kalau dia dihitung alifnya, maka ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Tapi qabbala yuqabbilu itu memiliki isim masdar. Yang memiliki isim masdar yaitu qublatan. Qublatan berapa huruf? 4 huruf saja. Ya. Kemudian fa in uwidha 'anin naqsi bi harfin akhara kana masdaron. Ya, akan tetapi kalau misalnya suatu huruf itu kehilangan huruf, atau maaf, suatu masdar itu ada huruf yang hilang dari fiil asalnya. Akan tetapi dia digantikan huruf yang lain, apakah itu dikatakan isim masdar? Tidak. Ya, kana masdaron, itu tetap masdar. Contohnya apa? Wa'ada. Ya, wa'ada.
Ya, wa'ada itu memiliki masdar wa'dan, ya, janji. Tapi dia juga memiliki masdar yang lain, idatan. Ya, idatan itu apakah isim masdar? Tidak. Ya, walaupun huruf wawunya hilang, tapi digantikan dengan ta marbutoh. Ya, kemudian kalau dicetakkan dari Ibnul Jauzi ada tambahan keterangan, wa sayati li hadza mazidu bayanin fi babi i'malil masdari insyaallah taala. Dan akan datang penjelasan atau tambahan penjelasan mengenai hal ini, ya, mengenai isim masdar ini, fi babi i'malil masdari. Ya, nanti pada bab i'malul masdar. Insyaallah. Kita kembali ke atas. Ya. Maka subhana mansubun bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu usabbih. Usabbihu, ya. Mansubun bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu usabbihu. Maka subhana itu isim masdar yang mansub, yang memansubkannya adalah fi'il yang dihapus. Takdirnya adalah usabbihu. Fahuwa mu'rabun. Dan subhana ini mu'rab. Li'annahu wa in kana muftaqiran bil asalati lakin ila mufradin. Ya, karena subhana itu walaupun secara asalnya itu membutuhkan sesuatu yang datang setelahnya, akan tetapi kepada isim yang mufrad. Ya, subhanallahi. Ya, lafdzul jalalah di sini bukan jumlah. Ya, kemudian juga bukan sibhul jumlah, tapi mufrad. Ya. Padahal di sini tadi aliftiqaru ila jumlatin aw shibhiha. Maka syarat yang pertama itu rusak, ya. Karena itu dia tetap mu'rab. Wa kadza in ikhtalla syartu tsani. Ya, demikian juga kalau syarat yang kedua itu rusak. Ya, ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya, ini adalah hari di mana kebenaran itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini pada surat Al-Maidah ayat 119. Maka fayaumu mudhafun ilal jumlati. Maka kata yaumu itu mudhaf kepada jumlah. Wal mudhafu muftaqirun ilal mudhafi ilaihi. Dan kita tahu yang namanya mudhaf itu memang tergantung atau sangat memerlukan mudhaf ilaih. Walakinnahu laisa laziman. Akan tetapi kebutuhan tersebut, ketergantungan tersebut bukan sesuatu yang bersifat terus-menerus. Bal aridun. Ya, bahkan ketergantungan itu adalah sesuatu yang insidental. Ya, fi ba'dit tarakibi. Ya, insidental di sebagian susunan. Ya. Idh qad la yudhafu aslan. Ya, sedangkan terkadang kata yaumun itu tidak diidhofahkan secara hukum asalnya. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari, ya, fi sabilillahi, ya, di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka, ya, sejauh 70 musim. Muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari perawi yang sama. Wa qad yudhafu ila mufradin. Dan yaumu ini juga terkadang diidhofahkan tapi kepada isim mufrad, ya, atau kepada mufrad. Ya, bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Nahwu contohnya yaumul jumu'ati 'idun lil muslimina. Ya, hari Jumat itu merupakan hari raya untuk orang-orang Islam. Maka di sini yaumu di sini itu diidhofahkan kepada al-jumu'ati,
di mana al-jumu'ati itu mufrad, bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Sedangkan yang tadi man shoma yauman, yauman ini sama sekali tidak diidhofahkan. Ya. Maka ya jadi mu'rab ya karena syarat yang kedua tadi rusak. Wa ila hadhil anwa'il arba'ati asyara biqaulihi kasyabahil wad'i ila akhirih. Dan kepada 4 jenis keserupaan ini, ya tadi ada asyabahul wad'iyyu, kemudian asyabahul ma'nawiyyu, kemudian asyabahun niyabiyyu dan asyabahul iftiqariyyu, itu diisyaratkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dengan bait beliau kasyabahil wad'iyyi dan seterusnya. Ai anna syabaha alladhi yudanil isma wa yuqarribuhu minal harfi, yaitu keserupaan yang mendekatkan isim ya dan juga keserupaan tersebut mendekatkan isim kepada huruf ya kasyabahil wad'iyyi. Ya, yang pertama adalah keserupaan dari sisi tata letak. Ayyisyabahu fil wad'i, yaitu keserupaan dari susunan isim terhadap huruf. Ya, yaitu 1 atau 2 huruf. Awisyabahu fil ma'na, atau keserupaan dari sisi makna. Kemudian waka'an yanu balismu anil fi'li. Ya, dan juga bahwa isim itu dapat mewakili atau menggantikan fi'il. Ya. Min ghairi an yata'athara bil awamili. Ya, tanpa dipengaruhi oleh awamil. Ya, dia menggantikan fi'il tapi tidak dipengaruhi oleh awamil. Yaitu asyabahun niyabiyyu. Wa muraduhu bihadzal qaidi ikhrajul masdari kama taqaddama. Ya, mengapa ada qaid ini, ada ikatan ini, yaitu min ghairi an yata'athara bil awamili, itu untuk mengeluarkan masdar dari definisi asyabahun niyabiyyu. Ya, kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Au an yahtaja daiman ila jumlatin ba'dahu. Atau jika suatu isim itu selalu membutuhkan jumlah setelahnya. Ini asyabahul iftiqariyyu. Wal khulasatu, ya maka kesimpulannya, annal binaa yakunu fi sittati abwabin. Ya, bahwa isim yang atau mabninya suatu isim itu terdapat pada 6 bab. Ya, apa saja? Ad-dhamairi, yaitu dhamir-dhamir, kemudian asma'il istifhami, isim-isim istifham, kemudian asma'i syarti, isim syarat, asma'il isyarati, isim isyarah, asma'il af'ali, isim fi'il, kemudian al-asma'il mausulati, ya, isim-isim mausul. Kita lihat catatan kaki. Hadza bin nadhari ila aujuhis syabahil madhkurati. Ya, 6 tadi yang disebutkan itu jika melihat kepada sisi-sisi keserupaan yang disebutkan tadi. Ya, jadi dari 4 keserupaan tadi itu maka kita dapat menyimpulkan 6 jenis isim tadi, yaitu dhamir, isim istifham, isim syarat, isim isyarah, isim fi'il dan isim mausul itu mabni. Wa illa, tapi kalau tidak mempertimbangkan 4 keserupaan tadi, fa fihi asma'un mabniyatun ghairu ma dzukira. Ya. Kalau tidak mempertimbangkan atau tidak berdasarkan 4 kemiripan tadi, masih ada isim-isim mabni selain yang disebutkan tadi. Kal a'dadil murakkabati, ya, seperti angka yang murakkab. Ya, angka yang murakkab. Nahwu 11 wa 19. Ya, contoh angka murakkab belasan seperti 11
ya, dan 19. Wa ma bainahuma, ya, dan apa-apa yang ada di antaranya, artinya angka belasan. Fahiya mabniyatun ala fathil juz'aini abadan. Ya. Maka ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni dengan fathah pada dua bagiannya, ya, selamanya. Ma'adathnai asyara fayu'rabu i'rabal muthanna. Ya, selain ithnai asyara, ya, maka bagian ithnainya itu di-i'rab dengan i'rabnya mutsanna. Wasmulan nafiyati lil jinsi, dan isim la nafiyah al jinsi idza kana mufradan. Ya, jika isim la nafiyah lil jinsi itu mufrad, maka dia juga mabni. Nahwu contohnya la surura daimun. Ya, tidak ada kesenangan yang abadi. Wa kadzal munada idza kana mufradan ilman. Ya. Demikian juga mufradan alaman. Ya. Wa kadzal munada idza kana mufradan alaman. Demikian juga munada. Munada itu jika alam, ya, nama yang mufrad, maka dia juga mabni. Yang mabni dengan dhammah. Nahwu ya Hisyamu ati' walidaika. Wahai Hisyam, patuhilah kedua orang tuamu. Maka Hisyamu di sini itu mabni dengan dhammah. Ya, tadi surura tadi mabni dengan fathah. Au nakiratan maksudatan. Atau jika munadanya itu berupa nakirah yang dimaksudkan. Nahwu contohnya ya talibu ajib. Ya tusyiru ila talibin muayyanin. Ya, contohnya jika nakirah yang dimaksudkan itu adalah ya talibu, dia mabni dengan dhammah. Jawablah. Tusyiru ila talibin muayyanin. Engkau mengisyaratkan atau menunjuk kepada satu pelajar tertentu. Wa mithlu dzalika kam. Ya, contohnya juga kam. Wa ba'du dzurufi mithlu haitsu. Ya. Kam itu juga mabni, haitsu itu juga mabni. Wa ma khutima biwaihi. Ya, kemudian kata apa saja yang diakhiri dengan waihi, ya, contohnya si bawaihi, itu juga mabni dengan kasrah. Ila ghairi dzalika mimma huwa madhkurun fi babihi. Ya, dan juga isim-isim mabni yang lain yang nanti akan disebutkan di babnya masing-masing. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.